Pagi yang indah, pagi yang cerah, kita bisa memuji memuliakan Tuhan. Kita mau agungkan Dia, kita mau datang ke bait-Nya, kita datang ke hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita untuk memuji Dia. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan, Kami persembahkan hati kami. pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu
sujud kepadamu Tuhan. Engkau hadir, Engkau Allah yang sungguh luar biasa atas kami. Engkau yang telah memulihkan hidup kami, Engkau yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam pujian kami, ada kuasa Tuhan di dalam Engkau Bapa. Dan kami bersyukur, kami akan terus memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang kami sembah sekarang dan selama-lamanya. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita akan memuji Dia lebih lagi. Kita katakan, hanya Engkau milik kita, hanya Engkau milikku di surga. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya setiap kata dalam firman Tuhan mengubah hidup kita, mengubah hati kita. Bagikan bejana yang siap dibentuk, kita serahkan segala sesuatunya ke Tuhan. Dan kita percaya Dia akan menjadikan kita hidup lebih indah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah
di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Ini hidup kami Tuhan, jadikan kami anak Tuhan. Pakai kami Tuhan, menurut kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Kau berikan yang terindah bagi kami. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Karena oleh kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan, kami ada sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan dengan penuh pujian dan ucapan syukur terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, bahkan Engkau juga mengurapi jemaat-Mu yang ada di rumah. Bahkan di mana saja mereka berada Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terpujilah kan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi melalui ibadah online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya memberikan judul khotbah saya pagi hari ini yaitu tetap bertumbuh di tengah kesukaran. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara jemaat bisa mengikuti dari rumah. Filipi 4 ayat 4 saya mulai baca. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang terakhir. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya merindukan untuk mereka bisa bertumbuh ke arah kedewasaan penuh di dalam Kristus. Itu sebabnya mereka semakin hari semakin berusaha untuk mengasihi Tuhan, berusaha untuk mencintai Tuhan, berusaha untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi ada juga sebagian yang tidak mau menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab dengan tegas menjelaskan bahwa orang percaya akan semakin bertumbuh imannya justru di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesusahan dan masalah yang dia hadapi di dalam hidupnya. Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca tadi, di situ mengisahkan kepada kita sewaktu Paulus dia sedang berada di dalam penjara. Paulus sedang tertindih oleh satu beban yang sangat berat di dalam hidupnya. Dia harus melewati masa-masa yang sulit di penjara. Dia harus melewati masa-masa yang sukar di dalam penjara. Dan kita tahu bersama saudara sekalian, Paulus di penjara pun bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena dia memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita perhatikan bersama-sama dalam Filipi pasal 4 ini. Ya. Dalam Filipi pasalnya yang keempat tadi yang sudah kita baca bersama-sama saudara sekalian. Kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing, Filipi pasal 4. Di situ secara keseluruhan Paulus menuliskan adanya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh orang percaya. Dalam dunia ini memang saudara sekalian selalu ada yang namanya konflik. Dalam dunia ini memang selalu ada yang namanya kesusahan. Ada yang namanya penderitaan dan mungkin itu sedang kita alami sekarang ini. Tapi kita, firman Tuhan berkata, kita harus tetap tegar menjalani hidup ini. Karena Tuhan memberikan jaminan kepada kita untuk dapat menang dari setiap masalah, dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan hidup yang sedang kita alami saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti mendapatkan kemenangan demi kemenangan atas masalah yang dihadapi. Saya mau katakan buat kita bahwa kondisi di sekeliling kita itu punya banyak potensi. Kondisi yang ada di sekeliling kita ini punya potensi untuk bisa menggerogoti iman kita. Supaya kita ini tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita ini tidak berbuah di dalam Tuhan. Kondisi yang ada di sekitar kita itu bisa mempengaruhi iman kita. Tapi kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberikan kita kesanggupan, kemampuan untuk bisa melewati semuanya. Dari apa yang kita baca pagi ini saudara, saya memberikan kepada kita ada 3 hal yang penting. Ada 3 hal untuk kita bisa, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh ke arah kedewasaan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Ada 3 cara. Yang pertama kita lihat bersama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-6. Kita perhatikan kembali. Yang pertama, cara yang pertama untuk kita bisa tetap bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Yang pertama adalah berdoa, ayat 6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini cara yang pertama untuk kita bisa tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus berdoa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di situ, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara sekalian, banyak hal yang bisa membuat kita menjadi takut dalam hidup ini. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir dalam hidup ini. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi susah, menjadi sedih dalam hidup ini. Tapi ayat 6 ini berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan berkata, nyatakan itu di dalam doamu kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, kalau mungkin kita sedang menghadapi ketakutan, kita sedang menghadapi kekhawatiran, kita sedang menghadapi kesusahan, kesedihan saat ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Menjawab doa bagi Tuhan itu adalah perkara yang mudah, saudara. Kenapa saya katakan menjawab doa-doa kita adalah perkara yang mudah bagi Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita yakin, kita percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tujuan kita berdoa, ya saya mau katakan buat kita, tidak hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan. Tapi seharusnya adalah yang terjadi dalam hidup kita ketika kita berdoa. Tujuan kita berdoa bagaimana kita membangun hubungan kita ini dengan Tuhan. Supaya kita ini semakin dekat dengan Dia. Semakin kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya percaya kita akan semakin banyak mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi doa itu sebenarnya adalah proses yang dipakai oleh Tuhan. Supaya kita ini semakin dekat dengan Dia. Berdoa itu berarti kita mau melakukan kehendak Tuhan. Semakin kita mengenal Dia di dalam doa-doa kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat mengerti kebutuhan kita. Amin. Tuhan itu sangat mengerti, bahkan Dia lebih mengerti daripada apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa doa itu tidak hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberi menjawab doa kita. Tapi yang penting di sini adalah doa itu harus membawa kita kepada pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berdoa tidak hanya sekedar kita meminta supaya Tuhan menjawab doa kita. Karena ketika doa kita ini tidak dijawab oleh Tuhan, banyak orang bisa menjadi kecewa. Kalau tujuan kita berdoa hanya meminta kepada Tuhan, ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita bisa kecewa. Kita bisa marah, kita bisa putus asa. Kenapa Tuhan Engkau tidak menjawab doaku? Bukannya aku sudah berdoa meminta kepadamu. Tapi kalau kita mengerti bahwa tujuan berdoa tidak hanya meminta, tetapi membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka saya percaya, ya, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita akan bisa menerima semuanya dengan hati yang bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kita mengerti Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Jadi yang pertama saudara, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kita harus berdoa kepada Dia. Yang kedua kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata demikian, saya baca sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, supaya kita bisa tetap bertumbuh ke arah kedewasaan di tengah-tengah kesulitan hidup ini, adalah kita harus berpikir yang benar. Saudara, kita harus bisa melakukan hal ini.
berpikir yang benar supaya kita bisa tetap bertumbuh di saat-saat Tuhan mengizinkan kita masuk, kita ada di dalam kesulitan, bahkan kesukaran hidup ini. Bagaimanapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, saudara, saya mau katakan kita tidak boleh menyerah. Bagaimanapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh kalah. Karena itu kita harus memperlengkapi pikiran kita. Kita harus menjaga pikiran kita supaya pikiran kita ini selalu benar di hadapan Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-8. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jadi ini satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita ini memikirkan hal-hal yang baik. Untuk kita ini bisa memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia. Dan mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang seperti saya katakan tadi. Saudara sekalian, ada orang yang merasa takut. Ada banyak orang yang merasa takut, merasa khawatir. Dan akhirnya bisa menjadi stres. Kenapa? Karena mereka memasukkan hal-hal yang jelek di dalam pikiran mereka. Karena mereka memasukkan pikiran-pikiran yang negatif di dalam pikiran mereka. Mereka memasukkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Hal-hal yang tidak mulia, yang tidak manis, yang tidak sedap didengar. Di dalam pikiran mereka. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak hanya makanan dan gaya hidup yang bisa membuat orang menjadi sakit. Tapi orang juga bisa sakit karena pikiran. Mengapa pikiran kita ini sangat mempengaruhi hidup kita? Ini satu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan dalam hidup kita. Mengapa pikiran kita sangat mempengaruhi hidup kita? Saya mau katakan kepada saudara, karena apapun yang ada dalam pikiran kita, itu menentukan keputusan yang kita akan ambil. Dan keputusan yang kita buat sudah pasti itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, dengan kebenaran firman ini kita mengerti sekarang bahwa kita harus mengisi pikiran kita dengan hal yang baik dan kita harus memikirkan hal-hal yang baik seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9 tadi. Tidak hanya kesulitan hidup yang bisa membuat kita ini tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kemewahan hidup pun bisa membuat kita ini tidak bertumbuh. Ya. Orang hidup dalam kecukupan, bahkan mungkin bisa saya katakan hidup dalam kelimpahan, bisa saja mereka berkata, aku tidak butuh Tuhan. Bisa saja mereka berkata, aku tidak perlu beribadah, aku tidak perlu berdoa. Karena mereka merasa bahwa semua ada, semua tercukupkan, bahkan mereka bisa hidup dalam kelimpahan. Tapi bukan itu maksud dari firman Tuhan. Makanya saudara sekalian, Amsal pasal 30 ayat yang ke-8, mari kita lihat ayat ini bersama-sama. Amsal pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini ayat yang luar biasa sekali. Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke Amsal 30 ayat 8 dan ayat 9. Berkata demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amsal menuliskan ayat ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kenapa saudara dikatakan di situ? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan. Dan kalau aku miskin, aku mencuri, aku tidak mencemarkan nama Tuhan. Nah, saudara, dalam Amsal yang kita baca di sini, di ayat ini sebetulnya menekankan pentingnya kita menjaga pikiran dan kerohanian kita dalam situasi apapun yang sedang kita alami di dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini selalu benar dan berkenan di hadapan Tuhan.
Sekali lagi saya katakan pikiran itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau ada di antara saudara saat ini, jemaat Tuhan saat ini yang sedang berada dalam masalah, dan engkau berkata, tidak mungkin Tuhan bisa menolong aku. Karena masalah yang aku hadapi, persoalan yang aku hadapi terlalu besar. Kalau engkau berkata Tuhan tidak bisa menolong aku, Tuhan tidak mungkin menolong aku, maka engkau tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan terjadi, dikerjakan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berkata persoalanku besar, masalahku besar, pergumulanku besar, tapi aku percaya Tuhan yang aku sembah lebih besar dari semua persoalanku. Tuhan lebih besar dari semua masalah yang aku hadapi. Maka percaya dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidupmu. Amin. Karena pikiran kita ini kita isi dengan hal-hal yang baik. Kita percaya kepada Tuhan yang besar. Kita percaya kepada Dia Allah yang dahsyat yang sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kita kerjakan di dalam hidup kita. Kalau ada di antara saudara atau jemaat saat ini yang sedang sakit, jangan berpikir penyakitku sudah parah, Tuhan tidak bisa menolong aku. Jangan berpikir penyakitku ini adalah penyakit yang sudah sangat akut dan aku tidak bisa sembuh. Tapi saya mau berkata kepada saudara saat ini, kalau engkau punya iman dan engkau berani berkata oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, maka lihatlah Tuhan akan mengadakan mujizat bagimu. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pikiran kita ini kita isi dengan hal-hal yang benar. Kita isi dengan hal-hal yang mulia, isi dengan hal yang suci, yang manis seperti kata firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita terus ada di dalam kebenaran dan perkenanannya Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat. Yang ketiga. Cara yang ketiga supaya kita bisa tetap bertumbuh di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami. Di ayatnya yang ke-9. Kita lihat bersama-sama. Ayat 9 berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketiga saudara dikatakan kita harus bertindak yang benar. Saudara di ayat yang ke-8 Paulus berkata kita harus berpikir yang benar. Di ayat yang ke-9 Paulus berkata kita harus bertindak benar. Saudara ini artinya Paulus tidak hanya sembarangan di dalam hal berbicara. Paulus tidak asal berbicara, tapi dia memiliki satu keselarasan di dalam berpikir, berbicara dan juga bertindak. Luar biasa sekali apa yang disampaikan, apa yang ditulis oleh Paulus di sini. Saudara sekalian, kalau saat ini mungkin kita sedang ditimpa oleh satu masalah. Kita sedang ditimpa oleh satu persoalan, kita sedang ditimpa oleh satu penyakit. Marilah kita berpikir hal-hal yang baik. Marilah kita berpikir hal-hal yang indah, karena dikatakan pikiran yang bersih dan hati yang tenang membuat kita ini bisa melihat jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi kita. Sehingga dikatakan apa saudara, kita bisa tetap kuat dan bertumbuh meskipun kita sedang berada di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita, dia selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan juga sudah memberikan rahasia kepada kita supaya kita ini menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus berbuah di dalam Tuhan. Meskipun kita harus melewati banyak jalan-jalan dalam hidup ini, masa-masa yang sukar di dalam hidup ini, tapi kita tetap percaya dan menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ada 3 hal yang sudah kita belajar pagi ini untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan.
Yang pertama saya ulang sekali lagi, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua kita harus punya cara berpikir yang benar. Dan yang ketiga kita harus bertindak yang benar. Kalau Tuhan bersama dengan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan firman-Nya di dalam hidup ini. Dan satu kalimat yang terakhir yang luar biasa di dalam ayat yang ke-9 dikatakan apa? Kalau kita melakukan semua yang Tuhan katakan, kita berdoa, kita berpikir yang benar, kita bertindak yang benar, maka kalimat yang terakhir dituliskan di situ. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa. Allah sumber damai sejahtera dikatakan dia akan menyertai kita. Artinya saudara, dalam situasi dan keadaan apapun, yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi sukar sekalipun, yakinlah bahwa Allah itu selalu beserta kita, Allah itu selalu bersama dengan kita. Dan saya yakin ketika Tuhan bersama dengan kita, meskipun kita mengalami beban hidup yang berat, kita mengalami penderitaan mungkin, tapi damai sejahtera yang daripada Tuhan itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Karena dikatakan dia Allah sumber damai sejahtera dan dia Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada dia. Bisa menguatkan hati kita untuk terus tetap percaya dan beriman, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Memberkati kita dimanapun kita berada, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah akan Engkau Tuhan yang hidup. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi ini. Renungan firman Tuhan yang singkat Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu ini memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di rumah bahkan di mana saja Tuhan. Engkau mengerti setiap beban yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Engkau mengerti setiap pribadi kami, Engkau mengerti setiap keluarga kami, bahkan apa yang sedang kami hadapi saat ini. Meskipun Tuhan kami berada di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, tapi kami bersyukur ada firman Tuhan yang selalu datang menguatkan kami. Selalu ada firman Tuhan yang datang meneguhkan kami, supaya kami tidak terikut dengan dunia ini, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak Tuhan tergeletak di tengah-tengah dunia ini, tapi kami tetap berdiri kuat kokoh di dalam Engkau, karena Engkau Tuhan yang selalu ada menolong dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa saat ini. Biarlah jemaat-Mu CKI Kasih Setia dimanapun mereka berada. Iman mereka semakin hari semakin dibangun di dalam Engkau. Iman mereka semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Meskipun mereka Tuhan berada dalam saat-saat yang sukar, saat-saat yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat firman Tuhan pagi ini kami terima sepenuhnya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran renungan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Ya, untuk pengumuman Bapak Ibu Saudara jemaat GKI Setia, untuk ibadah minggu depan kita masih online. Kita mulai ibadah jam 8 pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan bisa melalui Bapak Bambang melalui transferan, dan juga bisa melalui Bapak Adi di tempat ini. Kita berdoa untuk hambanya Bapak Pendeta Daniel Suroto, supaya Tuhan menjamah menyembuhkan secara sempurna, sehingga bisa melayani kita kembali, berada di tengah-tengah jemaat kembali. Dan juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, biar Tuhan menjamah menyembuhkan semuanya, boleh sembuh sehat secara sempurna. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk
COVID ini supaya cepat berlalu dari bumi ini, dari bangsa kita, dari kota kita. Dan saya percaya Tuhan juga pasti akan menolong, turun tangan, menyelesaikan segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Baik saudara, kita akan berdoa bersama-sama saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Bersama-sama saat ini kami berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Suroto yang saat ini sedang sakit, yang Tuhan izinkan sedang mengalami sakit terbaring di rumah sakit saat ini. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah hamba-Mu, menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menjamah dia, mengangkat segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, sehingga hamba-Mu boleh sembuh, hamba-Mu boleh sehat kembali, bisa melayani pekerjaan-Mu lagi ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami topang hamba-Mu. Engkau kuatkan hamba-Mu terus Tuhan untuk bisa melewati semua ini dalam hidupnya, sehingga hamba-Mu boleh keluar sebagai pemenang di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati istri dan anak-anaknya. Semua yang ada dalam rumahnya Tuhan diberkati oleh Engkau, dijaga oleh Tuhan, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya kesembuhan Engkau sudah berikan bagi hamba-Mu saat ini. Dan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka secara sempurna. Kami berdoa buat Ibu Mugi Tuhan, Engkau jamah sempurnakan kesehatannya. Sehingga anak-Mu juga ini Tuhan boleh sembuh secara sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang sedang mengalami Tuhan kelemahan tubuh saat ini kami berdoa. Biarlah Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengalami masalah persoalan Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu menjamah mereka Tuhan, memberikan pertolongan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan Kau berkati. Hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu CKI Kasih Setia hanya di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar Engkau berkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua mereka yang terlibat dalam pemerintahan kami ya Bapak. Biarlah hikmat daripada Allah Engkau berikan bagi mereka, sehingga mereka bisa Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan buat COVID Tuhan 19 yang belum berakhir sampai saat ini, biarlah Engkau juga turut campur tangan. Kami rindu Tuhan, kami pengen supaya COVID-19 ini Tuhan bisa bersih dari bumi ini, bisa bersih dari bangsa kami, bisa bersih dari kota kami. Itu sebabnya semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat persembahan jemaat-Mu, baik yang memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur Tuhan. Biarlah Engkau balik memberkati jemaat-Mu dengan luar biasa. Apapun yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu, usaha mereka Tuhan Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah karena Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa kami saat ini. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah saat ini jemaat, kita akan terima berkat dari Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat keselamatan. Damai sejahtera yang daripada Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.